Hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan asmara untuk tanggal 1 hingga 10 bulan Maret 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Namun perlu diketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung saja kita mulai. Situasi Pisces dengan pasangannya adalah, di situ ada King of Cup. Kemudian di situ ada energi dari The Lover, dan kemudian di situ ada energi dari Age of Pentacles. Baik. Kemudian di sini ada energi dari Six of Cup. Kemudian di situ ada kartu dari Death, dan kemudian di situ ada kartu dari Two of Swords. Oke. Kemudian di sana ada energi dari Ten of Wands. Kemudian di situ ada Four of Cup, dan terakhir di situ ada energi dari Four of Swords. Oke, baik. Sedang berjuang untuk keluar dari kondisi dan keadaan yang dianggap sudah mati. Itu menjadi gambaran dari pasangan Pisces ini. Gitu ya. Ada kesadaran yang hadir di sini. Karena sudah terlalu lama diabaikan. Karena sudah terlalu lama tidak dipertimbangkan perasaannya oleh Pisces ini. Gitu ya. Akhirnya dia mengambil keputusan, baik, aku akan keluar, aku akan move on, aku akan membuka lembaran baru hidupku ke depan tanpa kamu, Pisces. Aku gak mau lagi mikirin tentang hubungan kita ini. Aku gak mau lagi mengharapkan kasih sayang darimu. Aku tidak mau menunggu-nunggu lagi kapan kamu memberikan perhatianmu padaku. Nah, di situ harus ada yang berubah. Atas dasar ketidakpuasan secara emosional, harus ada willingnessku, harus ada di sini kemauanku untuk keluar dari neraka ini. Nah, seperti itu ya, atau untuk keluar dari gua yang dingin membeku ini. Aku harus mengejar matahari. Datang di sini kayak yang semangat baru bagi pasangannya Pisces ini, gitu. Mengajak diri dia untuk optimis, gitu ya, untuk optimis mampu dan bisa keluar dari lingkaran relationship dengan Pisces ini, gitu. Harus ada berubah. Jika aku mau sehat secara lahir dan batin, nyaman, damai, tenang, bahagia, maka aku harus meninggalkan Pisces. Bukan hanya meninggalkan secara fisik, tetapi ya tadi, di sini harus utuh lahir dan batin di sini. Batinku pun harus aku damaikan, gitu ya. Aku harus punya kemauan yang besar, gitu, untuk merelakan bahwa hubungan ini memang layaknya dikuburkan saja, diselesaikan saja. Walaupun tadi ya ada kemurungan ketika mau melepaskan ini. Ada rasa sedih juga di situ. Karena kalau Mari lihat ya sesungguhnya ada cinta di sini. Atau ada harapan ingin dicintai dan disayangi di sini. Apalagi jika pernah mengalami momen indah bersama. Gitu ya. Tidak perkara yang mudah. Tapi demi masa depan yang indah, gitu ya, demi kehidupan yang lebih sehat, aku memaksakan diriku. Nah, begitu ujar-ujar dari pasangannya Pisces ini. Aku harus memaksakan diriku, gitu, karena mungkin dia merasa juga ya bahwa penantian dia selama ini biar Pisces katakanlah menjadi lebih setia, mau berkomitmen, lebih mau punya effort, gitu ya, untuk saling membangun di sini.
Sudah cukup lama dia menanti. Boleh jadi dia merasa sudah cukup lama dia bersabar dalam koneksi ini. Gitu ya. Nah di sana. Udah terlalu lama dia dibiarkan begitu saja. Gitu loh. Oleh Pisces. Gitu ya. Ya mungkin dia sempat depresi di situ. Sempat depresi. Jadi di sini kayak ujar-ujar dari pasangannya Pisces, tak ada lagi cerita mundur ke belakang. Gitu ya. Tak ada lagi cerita untuk melihat kamu. Mempertimbangkan kamu. Gitu. Kalaupun ada yang terpikir tentang hubungan ini, kesimpulan dari hasil pikiran ini, ya adalah aku harus keluar dari kamu, dari hidupmu. Gitu ya, aku nggak bisa berlaku seperti aku dulu di hadapanmu. Nah di situ ya, aku nggak bisa berlaku seperti yang dulu. Gitu. Harus ada tindakanku yang berbeda. Gitu. Karena tindakanku selama ini itu membawa apa? Membawa justru aku merasa semakin banyak kehilangan. Gitu ya. Jauh dari bahagia. Padahal boleh jadi pasangannya Pisces ini kayak yang orang kayaknya nggak neko-neko gitu ya. Apa-apa yang dimintakan kepada Pisces, ya mungkin ini sebuah hal-hal yang wajar ya. Gitu. Hal yang wajar banget. Namun dalam kewajaran ini, yang dia terima adalah ketidakwajaran. Apa yang dia dapatkan dari relationship ini tuh jauh banget dari harapan. Sudahlah tidak neko-neko permintaan, tapi pun tak dapat juga. Gitu ya. Tadi ini kayaknya udah ada yang bertahun-tahun di sini bersabar ya, terperangkap dalam kondisi gitu aja. Misalnya diselingkuhi aja, misalnya gitu ya, atau dimanfaatin secara finansial saja, gitu. Dan menjadi seseorang yang tidak dianggap. Mungkin sudah cukup lama di situ. Dan Mari rasa ya itu sudah upaya yang cukup maksimal ya. Seperti itu. Jadi ya bisa Pisces ini memang mungkin tidak hadir sebagai partner di situ. Tapi hadir sebagai seseorang yang maklumi aku ya, mengerti tentang aku ya, pertimbangkan hatiku, pertimbangkan tentang diriku. Tapi tidak melakukan hal yang sama kepada si pasangan. Nah gitu. Sombong dalam cinta, sombong dalam hubungan cinta. Nah bisa di sana, gitu ya. Terlihat di situ tuh energinya tidak tulus. Dalam memberi itu ada imbalannya, dan imbalannya celakanya ya beratus-ratus kali lipat barangkali. Berkali-kali lipat lah gitu ya. Ini Mari juga kok hiperbola kali. Tuntutannya tuh berkali-kali lipat gitu. Atau jangan-jangan tidak memberi tapi pengen posisinya tuh nerima. Gitu ya. Untuk beberapa barangkali di sini memang Pisces-nya pinter main gitu ya. Dia menawarkan, mengiming-imingi sesuatu kepada si pasangannya ini. Gitu. Biar si pasangannya ini tuh walaupun tersiksa tapi mau tetap ada dalam hubungan. Tapi sorry ya, ini pembacaan bisa bolak-balik dalam hidup nyata ya. Yang Mari bacakan di sini sebagai energi Pisces, bisa saja dalam kehidupan nyata ini energi dari pasangan Pisces. Gitu ya, itu sebuah kewajaran ya. Nah, di sana. Gitu. Jadi terlihat di sini memang tidak tulus. Gitu. Ini bisa banyak modusnya. Ketika koneksi ada, jauh dari kata-kata kejujuran, tak ada rasa iba gitu ya,
udah memperlakukan dengan buruk dan tak ada rasa iba kepada si pasangan ini. Untuk beberapa bisa ini kuras habis terus gitu ya, kuras habis. Beberapa di sana tenggelam dalam sikap-sikap orang yang tidak dewasa, tapi pengen dihargai, pengen dihormati gitu ya, tapi tidak bisa melakukan hal yang sebaliknya bagi si pasangan ini. Selalu yang diberikan si pasangan rasanya kurang, tak berarti. Kalau energi seperti ini ya, memang diharapkanlah ini orangnya pergi aja lah sudah gitu. Karena ketika bersama pun, wah ini kayak vampir nyedot darah nih. Seperti itu ya. Ini pandai mulut manis. Tapi ya tadi ya, kalau ini hubungannya masih pacaran, mari rasa ya, saran untuk pasangannya Pisces, kepit sendalmu, lari 100 km per detik ya. Iya, lari 100 km per detik di sana. Karena wah, ini kita akan masuk nih dalam, walah nggak tahu lah, nggak karu-karuan lah ya. Ini merepotkan ini. Ketemu dengan seseorang ini merepotkan, sensitifan, nggak tahu-taunya marah, ngamuk gitu ya. Tapi sebentar ini bisa nangis-nangis ini, bisa menunjukkan kerapuhan gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang empati dan simpati tinggi pada orang lain, oh ini bisa nih, aduh kasihan mau ditinggalin tapi kok yo kasihan gitu ya. Gitu. Ini bisa nanti ini memang energi-energinya menggiring orang lain untuk berkorban tanpa batas. Di situ. Itu ya, bisa dia giring orang. Jadi bisa kayak orang merasa bersalah gitu ya. Bisa kayak bikin orang merasa bersalah bahwa kamu buruk banget kalau nggak sayang sama orang kayak aku ini. Kamu kan udah tahu kalau aku ini butuh kamu, gitu. Ini bisa konyol. Satu hari manis banget. Tapi hari berikutnya, ini udah kayak raksasa. Bisa begitu energi dari yang mari bacakan sebagai Pisces di sini. Gitu ya. Bisa satu waktu kayak bocah yang ingin diselamatkan. Gitu ya. Tapi bisa waktu berikutnya menjadi harimau yang mau menerkam. Nah, seperti itu. Bisa. Gitu ya. Namun ada beberapa memang pandai banget. Lagi-lagi ini pandai mempermainkan emosional orang. Bisa dia playing victim di situ. Dia bisa kayak, kalau kamu nggak mau aku cubit, berarti kamu tuh nggak sayang sama aku, palsu cintamu. Ada challenge yang seperti itu. Apa namanya itu? Aneh ya, gitu. Kalau kamu nggak mau aku tempeleng, gitu ya. Kalau kamu berontak ketika aku tempeleng, apa kamu? Nggak manusia kamu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya gambarannya loh ya. Tapi bukan tentu juga kayak gitu yang terjadi. Ya itu gambarannya aja nyata ya. Ilustrasinya aja nyata gitu. Nah di sana ya bisa ini energi dari Pisces yang mari bacakan hari ini. Gitu. Mengikat, memaksa. Gitu ya. Kayak yang ya selalu merasa kurang gitu loh. Selalu merasa kurang apa-apa yang diberikan oleh si pasangan. Misalnya kalau dia nih berselingkuh dan ditanya, kenapa kamu berselingkuh Pisces? Iyalah, soalnya kamu itu ini, kamu itu. Dan yang dibilang itu tuh sesuatu yang gak masuk akal. Gitu. Alasannya untuk berselingkuh itu sesuatu, memang alasan yang dibikin-bikin, alasan kanak-kanak.
Kayak gitu loh. Jadi dia bisa menekan, main di sini, pinter dia di sini, menekan si pasangan ini. Syukurlah kalau si pasangannya ini tuh sudah sadar. Syukur, bagus sekali. Karena kalau menghadapi yang seperti ini tuh, ini akan bikin kita lelah sendiri ya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi capek aja ini bisa dibikin sama Pisces yang energinya mari tarik hari ini. Capek aja, gitu. Habis kita ini secara emosional. Kayak gitu ya. Semua bisa ini serba salah, semua serba kurang. Gitu ya. Bisa kasar banget sampai mencabik-cabik harga diri. Gitu. Nggak tahu ini bisa ini kayak kita tuh bingung gitu. Apa sih ini gitu. Sebentar kita sudah di smackdown gitu ya. Tapi sebentar juga diselamatkan gitu. Udah dia yang smackdown kita, tapi bisa dia yang mengobati kita. Tapi sebentar lagi dia smackdown lagi gitu. Gitu gambarannya di sana. Jadi mana tahu ada pasangan Pisces yang lagi melihat video ini dan merasa bahwa iya aku nih di posisi seperti Cici Mari bacain. Ketika misalnya Pisces keluar dari hidupmu, kamu sujud syukurlah. Karena ini bisa energi berkelanjutan gini aja. Apalagi kalau usianya sudah 40 tahunan ke atas, nggak usah lagi diharapkan akan ada perubahan. Gitu ya. Nggak usah diharapkan lagi akan ada perubahan. Perubahan kesadaran dari dalam dirinya dia. Gitu ya. Mendoakan hal-hal baik pada dirinya untuk Pisces ini bagus ya, kalau bisa didoakan dia. Kalau mau mendoakan Pisces yang seperti ini bagus banget. Gitu ya. Tapi kalau mau untuk terlibat secara langsung dalam hidupnya Pisces dengan energi yang kamu miliki, kamu akan patah menghadapi Pisces ini. Kayak gitu. Kalau dengan energi sekarang ya, tapi kecuali mengupgrade energi. Entah macam mana lah caranya mengupgrade dirimu, baru bisa mempengaruhi Pisces. Tapi kalau hanya seperti yang kamu miliki saat sekarang ini, tindakan-tindakan, cara pandang seperti yang saat ini dimiliki, jangan harap akan ada terjadi perubahan pada Pisces ini. Jangan harap. Gitu ya. Kalau memang mau meninggalkan Pisces yang energinya seperti ini, wah bagus banget, bagus. Dalam upaya untuk menyelamatkan kewarasan diri. Karena ini sedot terus, ngambil terus. Gitu ya. Mau memiliki terus gitu, tapi memiliki di luar dari kewajaran. Di luar dari kewajaran. Nah, seperti itu ya. Oke, baiklah. Jadi dalam pembacaan ini, nah ini bisa manis mulut ya, bisa manis mulut. Seolah-olah dia kayak menawarkan sesuatu yang menyehatkan. Padahal tawaran dari Pisces ini sesuatu yang bikin sakit justru. Gitu. Tapi dikemas dalam keindahan gitu ya. Nah, di sana ngeprank ini. Energinya Pisces ini tuh ngeprank si pasangan, seolah-olah gitu. Seolah-olah disayangi, seolah-olah dicintai. Tapi padahal tidak menyayangi dan tidak mencintai. Karena ini bisa ya, Piscesnya ini menyayangi dan mencintai diri dia sendiri, dia nggak bisa. Gitu. Egonya aja ini yang dikasih banyak makan. Gitu ya. Kepentingannya dalam hidup ini adalah kepentingan untuk memenuhi tuntutan dari ego. Gitu. Ketika dia tidak mampu untuk mencukupkan tuntutan ego dia sendiri, dia akan mencari di situ tuh korban, orang-orang yang lembut hati, orang-orang yang penyayang, gitu ya, orang-orang yang care kepada orang lain, untuk digali, untuk diambil, gitu. Dan yang seperti ini tuh nggak akan pernah puas. Ini kacau sendiri. Ini bisa orangnya mabuk-mabukan ini ya, mabuk-mabukan, judi, main perempuan, bisa ini diborong habis ini sama Piscesnya.
Tapi tidak semua Pisces ya. Jangan nanti ngamuk-ngamuk di kolom komentar gitu ya. Nggak semua Pisces loh kayak gini. Masa iya sih berapa juta manusia berzodiak Pisces itu aja hidupnya? Loh ya enggak lah, mana mungkin. Mana mungkin ya. Nah di sana. Kayak gitu ya. Ini kebetulan aja nih energi Pisces kok kayak gini gitu ya. Biasanya Pisces tuh lembut hati, penyayang gitu ya. Tapi ya nggak tahu, ini kebetulan aja. Nah di sana, oke, baik. Jadi ketidakstabilan, mengkuras, ada penipuan di sini ya, manipulatif maksudnya Mari di sini, ketidaksetiaan gitu ya, buang-buang energi untuk hal-hal yang tidak penting, mempengaruhi hal yang buruk Mari rasa ya bagi dalam hidup si pasangan ini. Oke. Situ ada energi dari Pisces sendiri. Kemudian hadir energi dari Gemini. Kemudian hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn di sana. Kemudian hadir energi dari Cancer di sini. Kemudian hadir energi dari Libra. Dan di sini ada energi dari Scorpio. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.